Selamat datang di Streetwave Podcast, perbincangan mengenai film, musik, game, teknologi, dan opini tentang banyak hal. Selamat mendengarkan. Streetwave Podcast episode 1. Kali ini kita akan membahas, kita ada di segmen Street Scene. Street scene ya, street scene. Jadi judulnya kali ini adalah The Guy with the Skull in His Face, The Punisher. Ya, jadi kalau artinya tuh ya pria dengan lambang tengkorak di rompinya. Ini salah satu julukannya The Julukannya Punisher. dari The Punisher. Jadi kita akan ngebahas beliau. Beliau ini adalah The Punisher, ini kan salah satu tokoh fiksi komik Marvel ya. Yes. Dan yang dibuat seriesnya di Netflix. Kebetulan di Netflix dan Jadi dia masuk Marvel Universe. tapi nggak ikut perang besar ya, nggak ikut Avengers ya. Jadi mungkin buat orang-orang yang hanya kenal Iron Man, hanya kenal Captain America, kenalnya cuma Hulk, Thor gitu, mungkin tidak akan kenal dengan, atau mungkin belum kenal dengan. Sebenarnya dulu pernah ada filmnya. Kalau sempat ingat di tahun berapa ya? Pernah difilmkan The Punisher ini dua kali. Dua kali, tapi nggak se-epic seriesnya kayaknya ya. Ya mungkin pendekatannya sih beda. Kalau yang di Netflix ini kan lebih dark gitu ya, lebih detail dan lebih dalam lah. Lebih realistis mungkin ya. Karena kalau ini kan istilahnya kan hero-hero, kalau saya sih ngomongnya hero tingkat kecamatan. Bentar. Sebelum kita masuk ke situ, itu kan udah masuk ke dalamannya si Punisher kan. Mungkin bisa diceritain dulu nggak, Bung Hadis, tentang Punisher ini sebenarnya siapa atau bahkan apa gitu. Jadi kalau The Punisher yang muncul di serial Netflix ini pertama kali munculnya adalah di serial Daredevil season 2. Daredevil ini juga salah satu hero tokoh fiksi Marvel juga. Tapi ya itu tadi hero tingkat distrik kalau orang ngomong di sana. Kalau kita ngomongnya sih kecamatan. Jadi hero-nya Daredevil ini salah satu hero-nya ada satu daerah di New York yang namanya Hell's Kitchen ya. Di hero ini punya kekuatan, dia orangnya buta tapi pendengarannya super gitu ya. Ini mungkin kita akan bahas di street scene yang lain soal Daredevil mungkin ya. Tapi karena ada hubungannya dengan The Punisher. Jadi The Punisher ini, karakter The Punisher ini di serial Netflix ini karena muncul pertama kali di Daredevil season 2. Jadi teman-teman yang mau ngikuti bener-bener The Punisher nanti bisa langsung lihat di Daredevil season 2. Jadi kalau sinopsis singkatnya adalah The Punisher ini nama aslinya adalah Frank Castle. Jadi Frank Castle ini adalah veteran. Jadi seorang veteran prajurit marin gitu ya. Marinir yang ini keluarganya dibunuh secara tragis ya. Jadi ditembak di depan matanya. Jadi keluarganya, istrinya dan 2 anaknya dibunuh oleh seseorang yang sebenarnya sih ada hubungannya dengan Frank Castle. Jadi intinya sih menargetkan Frank Castle tapi dengan cara membunuh keluarganya. Tapi kita nggak akan bilang siapa yang melakukan itu ya. Jadi pokoknya triggernya lah. Ini kan kalau misalkan kenapa Bruce Wayne jadi Batman itu kan gara-gara orang tuanya mati, keluarganya mati. Jadi kenapa Frank Castle ini bisa jadi The Punisher gitu ya, si penghukum. Ini triggernya adalah karena ya keluarganya juga mati gitu. Jadi dia pengen mencari orang yang membunuh kedua anak dan istrinya gitu. Nah itu originnya lah ya, origin dari The Punisher. Jadi pengen balas dendam. Itu originnya. Setelah itu untuk The Punisher sendiri punya seri sendiri sebenarnya. Setelah dia muncul di season 2 di Daredevil season 2, dia cukup panjang sih, nggak cuma cameo di sana. Jadi beberapa episode itu dia ada terlibat ya. Jadi memang jadi satu dengan Daredevil season 2 ini memang jadi
jadi cerita utama malah. Cerita utama betul. Walaupun nanti perkembangannya ada lagi, si Daredevil ini punya cerita lagi sendiri, di season 2. Frank Castle-nya juga punya cerita sendiri. Nah setelah itu dia punya series lagi, jadi The Punisher season pertama. Jadi melanjutkan setelah kemunculannya di Daredevil, dia muncul di serialnya sendiri, yaitu The Punisher season pertama. Jadi season pertama ini tayang di, kalau nggak salah, di tahun 2016. Jadi ceritanya sih masih sama. Jadi di Daredevil 2 di Daredevil itu dia mencari ini ya, mencari pembunuh keluarganya. Dikiranya sudah dapat. Nah, ternyata berkembang lagi di season pertama The Punisher. Sebenarnya masih ada orang yang bertanggung jawab. Jadi yang beneran bertanggung jawab tentang atas kejadian itu. Dan kenapa sampai keluarganya yang ditarget itu ada alasan yang lebih luas lagi. Jadi ini lebih dalam lagi membahas tentang masa lalu si Frank Castle. Jadi ada hubungannya dengan karirnya di keprajuritan di marinir gitu ya. Nah, tapi kalau kekuatannya sendiri apa nih? Kalau semisal The Punisher ini ya karena dia marin gitu ya, marinir gitu, prajurit ya jelas terlatih dia. Kalau kita lah Kopassus lah. Kalau di Indonesia lah disetarakan dengan ada Kopassus. Berarti tentara yang memiliki kemampuan perang yang cukup. Jadi skill senjata, perangnya, skill penguasaan senjata, skill berkelahi, survival, jadi skill spionase itu dia punya. Nah, jadi kekuatannya itu. Jadi bukan superhero sih jadi. Bukan. Jadi, kalau ditanyain kan ada yang hero yang kekuatannya bisa terbang, ada yang kebal, ada yang buta tapi bisa merasa. Yang ini kalau kekuatannya penguasaan senjata dan skill berkelahi. Jadi malah mirip-mirip kayak Scarlet Witch lagi apa namanya? Black Widow. Black Widow pasti cowok kali ya. Special agent loh. Special agent. Tapi ini dan uniknya jadi The Punisher mungkin teman-teman yang belum pernah dengar apa itu The Punisher terus hero-nya itu ngapain kalau cuma orang militer doang kan? Padahal kan kalau Marvel kan isinya Captain America yang punya kekuatan super yang gitu fantasi ya. Jadi terus Thor gitu kan yang punya kekuatan super. Nah kalau The Punisher ini memang agak sedikit unik. Kalau dibilang hero sih juga enggak, karena kan kalau kita konotasinya hero kan punya moral code ya, punya kompas moralnya kan tinggi. Jadi ada belas kasihan, masih empati, masih percaya bahwa penjahat itu masih punya kesempatan. Kalau Frank Castle no compromise. Jadi kalau kamu penjahat, dia tahu ya sudah. Kamu akan dihukum dengan cara dia. Jadi Frank Castle atau The Punisher ini tidak segan-segan membunuh musuhnya gitu. Nah ini jadi sesuatu yang unik karena dia berbeda. Jadi moral code-nya dia dalam tanda petik nggak punya kompas moralnya itu yang nggak ada. Dia bunuh aja gitu. Tidak ada urusannya. Wah ini kan masih bisa, kalau kita sih masih punya kesempatan bertobat. No. Ya kadang-kadang kan di beberapa film superhero gitu kan pas misalnya dari hero-nya mau menghabisi musuhnya kemudian melihat matanya terus memancarkan harapan kalau ini orangnya bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Akhirnya dilepas gitu kan, tapi dijanjiin tolong kamu jangan nakal lagi, tolong kamu jangan berbuat jahat lagi. Ternyata berbuat lagi. Kalau ketemu Frank Castle enggak dia langsung ada ceritanya gitu ya. Main door aja. Iya, makanya meskipun ada spoiler sedikit, ada adegan yang seorang penjahat yang bilang tolong janganlah, saya punya anak, saya masih punya keluarga gitu. Ya karena dia bersalah si orang tersebut ya udah disikat aja langsung. Ya kita kan nggak bilang ya ini di scene yang mana ya, ini di episode yang mana kita kan nggak bilang. Terus siapa tahu ini malah nggak ada ya kan. Jadi pokoknya saya ingat kita menggambarkan kekejaman, kebrutalan beliau lah. Kebrutalan. Dan memang kalau di serial Netflix ini memang digambarkan dengan, kalau menurut saya sangat tepat. Jadi karakter The Punisher atau Frank Castle ini kan yang diperankan sama Mas John ini ya, John Brittle. John Brittle kalau nggak salah. Brittle lah ya, pokoknya itulah ya. Jadi si John ini memerankan Frank Castle ini memang cocok lah. Jadi
jadi apa suaranya saya paling iya. suka dengan suaranya gitu. Ini juga salah satu alasan kenapa saya suka sama serial ini, karena yang merankan tuh cocok. Jadi perawakannya ya perawakan militer, terus kemudian gaya bicaranya, suaranya tuh berat. Suaranya menggambarkan memang orang yang kejam itu ya. Seperti itu gitu. Memang ya pokoknya castingnya pas lah. Jadi Netflix ini bisa menemukan John Brattle. Sebenarnya John Brattle ini juga bukan aktor yang baru. Jadi sebelumnya juga dia sudah main film, dan saya sempat melihat John Brattle di sebelum The Punisher, cuma lupa saya. Memang dia punya suara yang bagus khas lah, bagus lah. Dan itu cocok banget dengan image Punisher, sangat melekat kepadanya mungkin setelah 2 season plus 1 season dari Daredevil-nya itu diperankan sama dia. Jadi saya nggak bisa ngebayangin nanti kan rencananya si Disney mau nge-remake ya katanya. Saya nggak kebayang kalau Punisher dimainkan sama orang lain selain dia gitu. Walaupun sebelumnya, jadi yang saya omongkan di depan tadi, memang pernah ada filmnya di tahun berapa itu judulnya The Punisher gitu. Tapi nggak memorable kayaknya. Kalau buat saya sih memorable karena waktu itu pertama kali saya tahu superhero yang bukan superhero sih, berarti antihero. Dikategorikan hero tapi bunuh orang gitu. Dan kan khas ya, kostumnya itu khas, dia punya vest. Rompi anti peluru terus sama dia digambari tengkorak putih. Tengkorak itu juga ada namanya Memento Mori gitu. Ada penjelasannya di film. Dan komiknya pun juga ada. Jadi kalau teman-teman yang tertarik dengan The Punisher ini bisa cari-cari komiknya. Komik sudah lama sebenarnya ada. Nah, terus lanjut di sinopsis singkatnya ya. Jadi di season pertama ini setelah di Daredevil season 2 akhirnya Frank Castle ini kan ya namanya pembunuh pasti dicari-cari pihak berwajib, polisi gitu ya. Akhirnya dia punya identitas baru di season pertama ini, namanya bukan lagi Frank Castle gitu. Kalau Frank Castle pasti jadi buronan. Akhirnya Frank Castle ini nyamar lah, punya identitas baru, namanya adalah Pete Castiglione. Mas Pete lah gitu. Ya, Mas Pete. Pete Castiglione. Jadi dia jadi tukang bangunan, jadi singkatnya dia jadi tukang bangunan, namanya Pete Castiglione. Terus sudah nggak ngurusi lagi karena dia berpendapat balas dendam saya udah beres nih di Daredevil season 2. Menurut dia gitu. Saya udah beres. Semua orang yang terlibat dalam kejadian di hari itu udah mati semua. Balas dendam saya sudah beres, saya akan menjalani kehidupan saya sebagai Pete Castiglione, walaupun masih dengan trauma akan kematian istri dan 2 anaknya. Bermimpi dengan istrinya gitu. Depresi lah. Tiba-tiba ini di season pertama dia dihubungi seseorang yang namanya Micro. Nah, Micro ini ternyata punya informasi gitu ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya aku ngerti loh siapa yang bunuh. Dalam sesungguhnya itu siapa? Dalam kejadian jadi itu. Yang kamu bunuh itu cuma kroconya aja, cuma eksekutornya aja. Yang sebenarnya sih masih ada dan banyak gitu. Nah, akhirnya karena Micro ini juga punya kepentingan, jadi si Micro ini juga punya keluarga, tapi dia tinggal gitu loh. Dia tinggal karena sesuatu, ya karena informasi yang dia punya, akhirnya dia harus rela membunuh dirinya. Jadi keluarganya taunya si Micro ini sudah mati. Nah, Micro pengennya ya balik lagi lah, namanya akhirnya punya jadi keluarga. Asas ini ya, simbiosis mutualisme. Jadi si Frank butuh Micro untuk mengetahui siapa dalangnya. Si Micro juga butuh Frank untuk biar bisa dia kembali ke keluarganya dengan cara menghabisi orang yang mengancam hidupnya gitu kan. Ada satu scene, mungkin agak sedikit spoiler juga. Satu scene yang memorable. Jadi ketika Micro menampilkan data, menampilkan video tentang masa lalunya, ternyata ada Frank Castle. Terus si Frank Castle bilang gini, "Oke, aku mau bantuin kamu." Ini translate-nya ya, translate bebas. "Oke, aku mau bantuin kamu, tapi dengan satu syarat." Terus Micro tanya, "Apa syaratnya?" "Mereka semua mati."
Itu scene memorable bagi saya. Jadi jadi kelihatan ya itulah The Punisher gitu. Kalau kamu kerja dengan The Punisher, kalau kamu kerja sama dengan The Punisher, syaratnya cuma satu, semuanya habis. Semuanya mati. Itu salah satu scene yang memorable ketika dia ketemu Micro. Setelah dia ketemu Micro ini, maka petualangan Frank Castle The Punisher ini mulailah gitu. Mulailah dia simbiosis itu mulai menemukan jalan-jalannya sendiri gitu ya. Mulai dari dia awalnya punya jenggot panjang, rambutnya agak panjang, dikembalikan template tentaranya, marinirnya gitu. Ya. Jadi artinya dia siap berperang lagi. Nah, itu mungkin ini sinopsis dari season pertama, dan pertama. Yang keduanya sih juga masih agak berhubungan. Masih cukup berhubungan, tapi ya dinikmatin aja lah, karena yang satu itu sudah hampir penyelesaian, terus duanya tinggal finishing sebenarnya. Jadi kalau duanya ini menurut saya ini The Punisher ini lepas landas. Jadi kalau diperhatikan di Daredevil season 2 ataupun di The Punisher season pertama, urusannya Frank Castle ini masih dengan dendam pribadi. Ya. Jadi belum kelihatan hero-nya itu di mana. Heroiknya di mana. Tapi kalau di season kedua nanti dia lepas landas, artinya dendam pribadinya sudah lewat. Nah, sekarang cari target mana ini, mafia mana ini. Ya, dia sebenarnya ini juga di season kedua tidak ada intrik kalau tidak ada kejadian di barnya itu ya. Jadi dia terpelatuk kembali ketika ada seorang anak kecil yang bukan anak kecil sih, remaja yang hampir dibunuh sama segerombolan orang gitu. Dan Punisher ini lucunya di sini. Jadi seumur saya nonton film hero, mungkin ini saya pernah lihat tapi saya lupa. Jarang ada adegan di mana laki-laki itu menghajar perempuan. Loh, maka itu jarang kan, maksudnya jarang. Kalaupun semisalnya terjadi kejadian seperti itu, paling ya hanya dibanting atau dipukul ringan sampai pingsan gitu aja. Nggak ada sebrutal ini. Kalau ini Frank Castle meskipun lawannya lawan jenis ya, tetap tanpa ampun disikat, dihantam saja, tetap dipukul, ditembak ya itu. Ya ini sisi Punisher yang bikin saya menarik gitu, bikin saya tertarik dengan serial ini gitu. Jadi selain karena memang karakternya itu kuat banget loh. Kalau saya bilang itu karakter Frank Castle yang diperankan sama Om John ini, John Brattle, sangat memorable buat saya. Jadi saya nggak ngebayangin kalau nanti dia diperankan sama orang lain di remake-nya. Sama seperti kita nggak bisa ngebayangin kalau Iron Man bakal diperankan sama orang lain selain Robert Downey atau Captain America nanti bakal diperankan oleh John Cena. Enggak, yang si Falcon katanya kan, karena udah pensiun mau diiniin ke Falcon misalnya kayak gitu. Itu saya nggak ngebayangin kayak gitu. Tapi ini adalah salah satu tokoh yang menurut saya pinter dalam tim produksinya, pinter sih. Bukan cuma Punisher sebenarnya, tapi semua yang di Defender sih menurut saya cukup ini juga cukup memorable dalam Defender. Tapi kita akan bahasnya nanti ya. Ya, itu Avenger versi kecamatan kalau kita ngomongnya hero kecamatan. Ya, betul. Nah, ini agak sedikit informasi. Jadi dulu pernah The Punisher ini difilmkan di tahun 2004. Di judulnya ya The Punisher. Nah, ini diperankan oleh Mas Thomas Jane gitu. Pernah lihat wajah ini? Kurang familiar kalau saya. Mungkin saya mainnya kurang jauh mungkin. Ini zaman saya SD nih, 2004. 2004. Jadi pertama kali saya kenal The Punisher itu dari film ini. Terus ada yang kedua lagi, The Punisher The Warzone. Ada lagi juga. Nah, jadi memang sempat beberapa kali seperti Daredevil pernah diperankan oleh ini siapa yang aktor pernah diperankan orang lain juga. Daredevil di movie-nya, di filmnya. Di filmnya. Pernah diperankan orang lain, baru tahu. Jadi ini bentar, ini cari info dulu ya. Ini the series, the movie.
The Movie Daredevil Film. di 2003 Pernah diperankan Ben oleh- Affleck. Oh, pernah main jadi Daredevil. Ben Affleck. Tapi ini film gagal, ini superhero gagal. Jadi di 2000 ini pernah difilmkan. Tapi nggak, kalau levelnya sih nggak se-epic inilah, nggak se-epic yang nggak se-epic yang digarap Netflix. ya? Netflix. Emang Netflix emang juara emang kalau garap ini. Dan untungnya adalah bukan film, Serial. serial. Jadi Dia bisa menggali dalam, konfliknya bisa lebih lebih ya menarik pokoknya lebih kaya lah. kalau nggak salah saya ingat saya itu satu episode itu sekitar hampir 1 jam, 50 menit, 50 menitan kalau nggak salah. Dan ini salah 13 satu episode. ya adalah 13 salah episode. satu ciri-ciri serial yang menurut saya menarik adalah kamu itu nggak sadar kalau itu udah mau habis gitu. Jadi pas nonton tuh tiba-tiba loh, oh udah habis, ya udah next gitu. itu ciri-ciri serial yang bagus. Jadi kita lupa waktu lah lupa ya. waktu, nggak bosan. Kadang-kadang kan kita kalau nonton film yang berat atau serial yang berat kadang-kadang kan sambil ngecek jam, udah berapa lama sih, berapa lama. Nah itu Hampir sama sih sebenarnya kayak kita dengerin lagu. Kalau lagu yang bagus mau dia 5 menit tuh kerasanya 2 menit, pengennya ngulang. Nah, jadi lagu yang bagus hampir sama lah rasanya. Jadi ini memang ya ini recommended lah ya. Jadi si The Punisher, apalagi The Punisher memang karakternya yang unik lah. Unik dan lebih apa ya? Saya sih menyayangkan kemarin karena Netflix itu kenapa dia nggak berkolaborasi dengan Disney saat Infinity War gitu. Jadi perang terakhir itu kan maksudnya ya mungkin sorry yang belum nonton ya, tapi kalau yang udah nonton kan ada adegan di mana Captain America memanggil semua Avengers itu, Mbok yo diajak gitu loh. Maksudnya kan dia tuh dari si siapa namanya Dokter Strange itu kan membuka banyak gerbang ya. Mbok dibukakan gerbang gitu loh. Jadi yang diberi kesempatan hero kecamatan ini. Enggak walaupun cuma scene-nya cuma enggak nyampe semenit gitu. Pas di gerbang itu keluar dari situ ada dari Hell's Kitchen, ada Matt Murdock, si Daredevil, ada Jessica Jones, terus ada Iron Fist, Luke Cage, terus juga ada Punisher gitu kan. Itu ya nongol aja, mereka nggak usah ikut perang, nggak apa-apa, cuma kelihatan aja gitu. Meskipun katanya alasannya sih alasannya dari yang bikin katanya mereka tidak cukup waktu untuk mengenalkan tokoh ini gitu. Katanya seperti itu, takutnya nanti penontonnya tuh kayak nggak tahu ini siapa sih. Loh, aduh sayang sekali. Padahal di sana tuh kekuatannya itu, jadi misalnya ambil contoh Punisher ya. Punisher kan kekuatan berkelahi dan penguasaan senjata. Skill penggunaan senjatanya bagus. Itu nggak jauh beda sama Hawkeye, nggak jauh beda sama Black Widow. Dia juga punya kemampuan berkelahi dan penggunaan senjata. Walaupun malah mentalnya lebih kuat The Punisher. Lebih kuat Punisher lebih karena tega dia. Lebih tega. Jadi kalau The Punisher ya Thanos ketemu The Punisher gitu loh. Ya, bisa ketika jadi Punisher punya kesempatan langsung dihabisi. Kalau gitu. Thor kemarin kan dia tidak mengincar kepalanya. Kalau Punisher dari awal pasti udah dihantam itu kepalanya. Udah diremuk. Sayang sekali. Atau kita mungkin Luke Cage ya misalnya. Tapi ini kita kan bahas di serial lain, mungkin di street scene yang lain mungkin. Pokoknya judulnya topiknya betapa serunya kalau The Defender join dengan Avenger misalnya gitu ya. Iya. Betapa serunya ketika hero kecamatan ini naik jadi hero tingkat provinsi lah. Provinsi ya, bisa. Oh, kabupaten mah. Loh, oh iya, naik kabupaten. Naik kan kabupaten. Kalau kecamatan turun ke kelurahan itu sulit. Tapi memang, dan juga salah satu yang unik ini kenapa unik saya ngomong hero kecamatan, jadi dia nanti kalau teman-teman lihat nanti Netflix Marvel Universe-nya Netflix ini jangan harapkan karakternya akan seperti di The Avengers, jadi antar pulau, antar negara gitu. Enggak. Dia hanya akan berkutat di New York. Jadi kotanya ya itu aja. Kotanya ya itu aja. Nanti Frank Castle itu ya balik lagi ke New York gitu. Mainnya dan itu jadi unik gitu. Lingkarannya ya kalau nggak di Hell Kitchen ya di Harlem gitu ya. Pokoknya nyerempet di New York, LA cuma
Dan itu kota beneran ya, kalau teman-teman searching gitu Hell's Kitchen itu bukan nama karangan gitu. Memang ada distrik yang namanya Hell's Kitchen di New York. Dan Punisher pertama kali keluar di situ. Di Netflix ini ya. Di Netflix ini di situ. Jadi di tempatnya Daredevil, di tempatnya Matt Murdock. Yes. Jadi seorang pengacara. Banyak yang kita puji-puji lah dari, pokoknya kita dewa-dewakan lah dari serial ini. Tapi memang pantas sih didewakan gitu loh. Meskipun kalau semisal saya ditanyain gitu, yang bikin saya nggak nyaman nonton Punisher ini apa gitu, tetap ada satu dua poin tetap ada, tapi itu sebenarnya bukan poin besar yang membuat kita nggak pengen nonton ini gitu. Jadi bukan not big problem. Yang pertama sih gore-nya ya. Iya. Jadi nggak bisa nonton ini sambil makan. Teman-teman harus siap gitu loh dengan. Jadi kalau Avenger itu kan actionnya yang diutamakan. Dari tangan kan jarang kelihatan. Dari tangan keluar laser, tiba-tiba pingsan gitu. Tiba-tiba hangus, kosong gitu. Kalau ini ya no. ada adegan orang pipinya ditabrakin ke kaca terus digesek-gesek sampai mukanya rusak, itu juga ada. Nah, iya. Dan itu waktu itu saya nontonnya sih sambil makan nasi padang, jadi pedesnya di mulut dan di mata. Ada satu lagi yang ketika kakinya dibor gitu. Kakinya dibor itu juga itu wow, itu orang banyak kalau diancam kakinya mau dibor akan takut dia, ayo sini. Nah, itu ya, jadi gini, itu memang kalau nggak dia dibahas aja, walaupun agak spoiler dikit nggak masalah, tapi memang ini juga salah satu scene yang memorable juga. Jadi ketika Frank Castle ini ditangkap gitu, setelah itu diancam kakinya dibor gitu. Kan kalau pemeran protagonis, nggak, kita ngomong settingan film, tipikal film lah. Ya. Ketika si protagonis ini terancam gitu kan, dan dia sudah kepepet, dia kan biasanya punya ini ya, rencana cadangan lah sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Jadi misalkan kalau negosiasi, kalau kaki mau dibor itu paling nanti tiba-tiba habis mata bor nempel di kaki, mungkin dia ngeluarkan senjata apa gitu. Atau ada temennya yang datang. Kalau ini enggak. Ya dibor aja. Jadi ketika dibor ya sudah dibor dan rencananya ya enggak ada. Jadi Frank Castle ini ya cuma mentalnya aja, bor aja, bor beneran bor. Ditahan. Kebetulan Daredevil lewat lagi. Iya, kebetulan nggak sengaja lewat. Kalau ini kita bisa bilang nggak sengaja lewat ya sebenarnya. Nggak sengaja lewat. Jadi Daredevil juga nggak mau sengaja untuk menyelamatkan sebenarnya, tapi ya karena dia denger apa ini, terus didatengin ternyata ada Punisher. Frank Castle kayak gitu. Dan itu cara apa? Ya nggak tipikal movie gitu, nggak tipikal protagonis gitu. Itu juga salah satu poin unik. Dan poin ini sebenarnya juga bisa bikin orang makin suka, tapi ada yang bikin poin ini orang jadi nggak kepengen nonton. Tapi kalau saya sih nggak ada pengaruhnya, soalnya terlalu banyak poin bagusnya dari serial ini gitu. Dan saya kalau misalkan ada orang yang nggak suka, saya malah bertanya, kok bisa nggak suka gitu. Nggak suka. Iya loh. Cuma mikirnya gimana gitu. Cuma ngelihat adegan itunya kah? Atau mungkin kok superhero kok hero kok kayak gini loh. Bentar. Ini menunjukkan bahwa ada alternatif lain selain untuk menggambarkan seorang yang disebut pahlawan gitu. Pahlawan, yes, benar sekali. Itu salah satu poin juga yang membuat The Punisher ini unik gitu. Jadi nggak melulu harus hero itu harus membela kebenaran, membasmi kejahatan dengan sangat ideal gitu ya. Ya. Bisa juga karena dendam. Pertamanya kan dendam, sebenarnya bukan masalah kepahlawanan Frank Castle ini. Kalau kita lihat dari sisi psikologisnya, dia nggak ada urusan untuk membasmi kejahatan. Dia cuma membela kebenaran dia hanya ingin membalas dendam atas apa yang terjadi kepadanya. Ya gitu. Kebetulan yang berbuat jahat sama dia orang jahat gitu. Dan ternyata keterusan gitu ya. Jadi ada suatu saat dia akan lepas landas membasmi kejahatan dengan caranya sendiri. Yes. Itu
Itu The Punisher mah banyak lah. Gini kayaknya isinya cuma pujian terus dari tadi. Ya, karena emang bagus. Jadi ya kita ini tribute to The Punisher, tribute to Netflix Marvel Universe. Yes. Kalau bahkan saya bisa berani bilang gitu ya di sini ya. Sebagus-bagusnya Marvel Universe di sinema gitu ya, di layar lebar gitu ya. Itu nggak bisa feel-nya nggak bisa sedalam sedapat Netflix gitu. Jadi orang jadi bisa relate dengan keresahannya dia, bagaimana cara dia bertindak itu alasannya apa. Jadi kita malah mungkin membenarkan gitu. Oh iya, itu topik yang menarik sebenarnya. Ini juga kalau menurut saya juga sih, memang caranya The Punisher itu ya memang yang paling efektif. Dengan caranya dia itu ya mau gimana gitu loh. Misalkan ngomong soal Captain America, kan ada yang musuhnya di penjara, keluar lagi, terus bikin rusuh lagi. Mungkin ini topiknya lagi. Apakah bisa kita bahas di Street Opinion kali ya? Iya, jadi temanya itu bukan Punisher, temanya adalah apakah hukuman mati itu adalah hukuman paling tepat untuk semua penjahat. Misalnya kayak gitu. Iya. Kita karena belajarnya dari serial ini ya. Iya. Karena soalnya itu cukup efektif kalau di serial ini. Jadi dengan dia menghabisi satu peleton mafia dan nggak ada yang selamat gitu, yang nggak ada yang dendam sama dia. Iya. Dia habis sampai ke akar-akarnya. Iya. Jadi misalnya keluarga isinya A, B, C, D, E. Si Punisher punya, taruhlah dia yang punya masalah sama A, terus yang A dihabisi. B mungkin bisa dendam sama dia dan itu akan terus berulang seperti kejadian Kenaro gitu. Ya, pokoknya dendam 7 turunan lah. 7 turunan, tapi dengan dia menghabisi semuanya. A, B, C, D, E gitu. Ya udah gitu. Ya udah beres itu. Paling yang muncul adalah ya penjahat-penjahat baru gitu ya. Yang namanya apa? Ketamakan, kejahatan kan ya nggak mungkin tidak akan habis gitu. Tapi Frank Castle akan setia menemanimu wahai penjahat. Ya, itu ketika kamu berulah gitu. Itu poinnya ya. Jadi maka The Punisher akan datang. Tapi ini akan mungkin akan suatu ketika kalau kita ada kesempatan lah ya. Kesempatan kita akan bahas topik ini. Tapi ini Bung, kalau tentang Punisher ini ada harapan tersendiri nggak dari dirimu tentang Punisher? Harapannya cuma satu, dilanjutkan. Ya, soalnya kemarin kan katanya saya agak kecewa dengan Disney yang membeli propertinya Marvel sehingga Netflix jadi nggak tahu apa alasannya. Yang jelas Netflix Marvel Universe di cancel semua. Season 3-nya yang serial. Di cancel kita semua. Sih kemarin sudah cukup bahagia ketika mendengar ada info Luke Cage 3 ya kalau nggak salah ya. Yeah. Luke Cage 3 sama sudah syuting. Aku dengernya sudah syuting. Tapi nggak jadi gara-gara ini. Ya harapannya mungkin kalau emang mau diterusin ya tolong diteruskan dengan pemeran yang sama, dieksekusi dengan cara yang sama. Jadi ya memang gimana ya, Disney kan memang sudah terkenal dengan family friendly-nya gitu kan. Nah ini aku juga ini tolong Punisher-nya tetap dibikin not family friendly sekejam itu. Jadi jangan sampai no compromise lah untuk ini kita puja-puja ini. Tolong ya kalau menghabisi musuhnya ya tetap dengan pistol dan senjata tajam, pisau. Dia tuh sangat sayang sama pisaunya loh. Jadi karena kata beliau itu adalah seorang tentara itu dengan pisaunya itu memiliki kedekatan sendiri. Jadi itu yang bikin dia sakral. Jadi dia tuh dengan pisaunya tuh sangat akrab dan melukai orang lain tuh sudah sehari-hari lah bagi dia gitu. Makanya tolonglah, ini harapan kita bagi seorang konsumen The Punisher gitu. Karena kita sangat tergila-gila ini. Wah, pokoknya kalau bisa diterusin lah ya dengan orang yang sama, dengan orang yang style yang sama. Terus kalau misalnya pengen ini ya, seberapa ini recommended untuk orang-orang yang belum pernah nonton?
susah sih sebenarnya. Jadi memang ada alasannya kenapa dia nggak bisa sepopuler si film-film yang lain si ya. Marvel Cinematic si Universe, jadi yang di layar lebar itu kenapa? Memang ada alasannya ya, karena pertama sih medianya. Jadi ya harus diakui nggak semua orang melek Netflix, Bung Putut. Ya, nggak semua orang bisa mengaksesnya. Mungkin bisa, sebenarnya bisa mengaksesnya. Kan tidak semua orang. Ada yang bisa, tapi kan nggak ke arah situ. Ditontonnya mungkin ke serial-serial lain. Iya. Orang juga bosan kali, soalnya takut misalnya, bukan takut ya, malas lah. Misalnya kita bilang Agent of Shield gitu. Seasonnya berapa? Seasonnya banyak seasonnya. Orang jadi malas kayak nonton film Netflix itu ABC itu lebih nggak populer lagi. Nggak populer lagi. Gitu. Nah, mereka pikir, oh Avenger, oh Shield, Shieldnya banyak. Terus mereka punya, Netflix menawarkan hero-hero kecamatan juga banyak. Ada Iron Fist, ada Luke Cage, ada ini. Siapa sih, ngapain sih nonton-nonton? Nah, justru malah salah di situ. Harusnya kenapa nonton ya? Kamu harus memang nonton itu, karena disitulah poin menariknya dari yang ditawarkan oleh Netflix ini kebetulan ya. Dan ini cocok untuk cara menghabiskan waktu sebenarnya. Karena kan panjang ya, ini 13 episode kalau nggak salah ya. 13 episode kali season pertama ini. Season pertama saya tuh kalau nggak salah menghabiskannya dalam waktu seminggu kalau nggak salah. Kalau saya sehari. Saya nggak kuat kalau nonton. Saya saking gilanya saya dengan The Punisher ini. Jadi ketika dia season pertama keluar jebret dari Daredevil season 2 langsung keluar, itu kan kalau Netflix info buat teman-teman yang namanya Netflix ketika keluar itu langsung tamat. Jadi nggak perlu nunggu 13 episode 13 minggu beberapa misalnya. serialnya seperti itu langsung semua. Jadi ketika keluar rilis The Punisher season 1 13 episode itu rilis gitu. Nah, ini langsung saya seharian itu. Kalau saya soalnya kalau saya pribadi sih paling enak nonton tuh kalau sambil makan gitu. Jadi karena saya tidak mungkin makan selama 24 jam. Jadi ya nontonnya ya sehari paling 3 episode kalau misalnya sambil makan. Kalau misalnya Sabtu Minggu punyamu. Ini punyamu ini. Oh iya. Oke. Enggak. Ini punyamu apa bukan? Bukan. Nah, kalau enggak ya Tami. Bukan. Oh. Nah, jadi niatnya sih untuk menghibur. Tapi kalau yang pernah tak rapel sampai seharian penuh itu ini Luke Cage. Kalau Luke Cage tak rapel, soalnya itu juga berkesan itu. Tapi ya next lah ya. Kita akan bahas Luke Cage. Luke Cage. Kalau kata siapa namanya Bushmaster. Luke Cage. Nah, itu mungkin untuk pembahasan kita soal The Punisher atau Punisher ini ke castingnya Bung Putu. Dari tadi kita cuma nyebut si John Bernthal, John Byrne, ya, Mas John Bernthal. Jadi teman-teman jangan-jangan juga pernah ketemu si John Bernthal ini di film apa ya? Coba itu ada di The Wolf of Wall Street. Dia apa ya? Iya. Coba turun aja, scroll aja ke bawah di bagian ini kan dia ada tuh. Kalau di situ mah nggak ada, keluar paling sama Leonardo DiCaprio pasti. Oh iya. Non memorable. Coba cari di itu pernah keluar di Walking Dead. Oh jadi Shane. Oh iya. Dia jadi Shane. Aku kalau The Walking Dead. Justice League, Teen Titan, Call of Duty, Show Me a Hero, Mob City, The Walking Dead. Sicario ada. Up Sicario. Yep, turun. Up. Sicario. Oh, Sicario. Iya. Dia pernah juga di Sicario. Iya, Sicario. Ya, dia pernah juga di Sicario. John Bernthal. Iya, dia pernah di Sicario. Saya cukup ini ya. Saya sih jarang. Jadi memang dia itu aktor ya nggak cuma sekali 2 kali main film lah. Jadi bukan juga banyak lah ya gitu ya. Bukan cuma di The Punisher ini. Memang dia agak mediocre sih. Jadi tapi coba dicari nanti apakah ketika dia memainkan peran lain se-memorable ketika dia memerankan Frank Castle gitu ya. Jadi kalau
kalau kita ngomong takdir itu kayaknya memang John Battle ini dilahirkan dan ditakdirkan untuk memerankan Frank Castle gitu. Jadi tujuannya dia lahir di dunia itu memang memerankan Frank Castle. untuk memerankan, untuk menggambarkan sosok Frank Castle. Nah itu castingnya, itu cuma John Bernthal. Kita Terus bahas ininya aja, main sama ini ya Billy Russo. Billy Russo. Yang Jadi memerankan ada Billy Russo yang tampan itu. ya Billy Russo ini adalah Jadi Billy Russo ini adalah temennya ya, temen akrabnya si Frank Castle yang sama-sama dulu pernah di militer bareng, tapi kebetulan dia mengambil jalur di luar militer, membuka agensi keamanan gitu kan. Ya, jadi dia buka apa ya, kayak pelatihan Outsourcing gitu security ya. gitu Outsourcing security. Ya pokoknya itulah ya. Pekerjaannya gitu loh, melatih teman-teman dengan pengalaman militernya gitu. Karena sebenarnya Frank Castle ini kebetulan diceritakan memiliki banyak teman-teman yang masih hidup. Iya. Meskipun beberapa ada yang bersembunyi di hutan-hutan karena suatu dan lain hal gitu ya. Iya. Ini aku kok nyari Billy Russo nggak ada. Oh ada atas. Di mana? Di atas. Terusnya dia di Billy Russo tuh atas. di sebelah kanan. Namanya tuh Billy Russo. Yang Billy main Russo, namanya Ben Barnes. Jadi sama juga Jason Aaron ini Curtis ini Curtis itu temennya Frank Castle yang sikilnya kakinya buntung ya. Sikilnya buntung. Yang kakinya buntung. Jadi sama-sama veteran gitu ya. Veteran perang. Kakinya buntung. Terus ada sebenarnya ada salah satu karakter di Daredevil yang sangat ada hubungannya dengan Frank Castle, yaitu Karen Page. Kali ini Karen Page yang menghubungkan antara Daredevil dan jadi dia intinya sih dia punya empati yang kalau menurut saya sih berlebih kepada Frank Castle. Karena dia adalah orang yang juga menjunjung tinggi keadilan ya. Asas praduga tak bersalah. Dia tahu kalau apa yang dilakukan Frank Castle ini pasti ada alasannya, dan dia tidak mungkin hanya sekedar menghabisi orang begitu saja. Makanya si Karen Page ini, untuk yang nyari Karen Page ini mungkin bisa nanti kita akan bahas di Daredevil mungkin ya. Iya, karena itu salah satu karakter yang nggak bisa dilepaskan yang kalau kita ngomong. Serunya itu juga di situ. Jadi masing-masing hero kecamatan ini ada link satu sama lain yang kita tidak duga. Misalnya yang menghubungkan antara Punisher dan Punisher dan Daredevil adalah Karen Page. Terus yang menghubungkan antara Daredevil dengan Luke Cage itu siapa namanya, susternya itu siapa namanya, perawatnya itulah ya. Pokoknya ada lah. Yang menghubungkan antara Luke Cage dan Jessica Jones adalah istrinya Luke Cage yang pertama. Jadi ada saling menghubungkan antara satu sama lain gitu. Karena juga pas mereka hidup di lingkungan yang sama, di New York gitu. Kalau yang memerankan Karen Page adalah Deborah Ann Woll. Ini saya pernah kalau yang memerankan Karen Page pernah nonton di Escape Room kalau nggak salah dulu. Oh, di Escape Room ya. Beliau pernah main film di Escape Room kalau nggak salah. Tapi itu sebenarnya beliau ini karakter yang nggak begitu sering nongol di film ini. Jadi hanya untuk menghubungkan antara Daredevil dengan lingkungan di circle itu ada yang menghubungkan. Jadi irisannya ya di situ lah. Irisannya di situ lah. Di universe-nya itu terhubung melalui orang-orang yang seperti itu. Setelah itu ada Dana Madani, jadi Agent Madani. Ini yang itulah menyelidiki kasusnya Frank Castle gitu. Dia masih curiga kalau Frank Castle itu belum mati. Soalnya kan di yang pertama digambarkan di pura-puranya mati gitu. Makanya dia dapat identitas baru gitu kan. Pete Castiglione. Jadi kalau ketemu orang akunya sih Pete. Mas Pete. Setelah itu banyak sih ya kalau castingnya ya. Dan kalau memang ngomong serial TV sih castingnya memang kadang-kadang itu memang orang baru gitu. Atau kurang familiar karena memang kurang familiar. Karena ini hubungannya dengan serial TV
sama kayak yang kalau di Indonesia di lah kayak Amerika. FTV gitu. Mungkin kalau kita mungkin bisa tahu. Gambarnya cantik tapi kita nggak familiar karena jarang kelihatan cuma di cantik ini. Cantik kayak gitu. Dan banyak gitu ya. Nah, Ya itulah gitu. Jadi untuk casting di The Punisher inilah. Mungkin sementara Ada lagi nggak untuk yang mungkin kita bahasnya itu aja kali untuk Punisher, karena dari tadi saya yakin 3/4-nya kita puji-puji nih si Punisher ini. Pokoknya ini episode pemujaan tribute tuh. Tribute tuh The Punisher. Kalau kita ngomong-ngomong jeleknya apa? Ya kita di gore-nya aja. Gore-nya. Dan itu kalau menurut saya ini nggak jelek ya, gitu. Itu adalah sisi pedang bermata dua yang bisa membuat ini jadi tidak menarik bagi sebagian orang. Iya. Gitu. Jadi buat orang yang lain ini mungkin menjadi lebih menarik, tapi atau mungkin malah karena terlalu panjang. Jadi orang malas. Oh iya, sama mau diingatkan juga ini ratingnya dewasa ya. Jadi serius, ini ratingnya dewasa ya. Jadi kalau mau nonton sama adik-adiknya yang mungkin di bawah umur gitu kan, nonton sama anaknya mungkin jangan dulu lah. Jangan dulu, nonton sendiri dulu aja di nontonnya mungkin Avenger aja. Ya, nontonnya inilah yang kartun-kartun gitulah, Avenger kartun itu nggak apa-apa. Kalau ini memang ratingnya konsumsi untuk orang dewasa. Ya. Di adegan violence, bahkan seks juga ya. Iya, ada. Seks nudity. Banyak. Mohon disiapkan. Jadi memang ada nudity-nya juga ada gitu. Juga ada. Jadi telanjang-telanjangnya juga ada. Cukup banyak lah. Ya kalau mungkin itu yang bikin ini kita harus berhati-hati dalam merekomendasikan ke siapa dulu gitu ya. Ke siapa. Jadi ini bagus tapi disarankan buat siapa gitu. Kalau memang dia bisa menikmati maka ini sajiannya lengkap violence, nudity dan itu sebenarnya itu nggak penting sebenarnya. Jadi itu cuma hiasan dan juga yang nggak terlalu penting sebenarnya sih. Karena ada aspek yang lebih menarik kalau kita ngerti bener tentang The Punisher ini. Itu. Oke, mungkin cukup ya kita kali ini bahas ini sesinya cukup panjang, ini sekitar 45 menit kita bahas Punisher. Ini sorry ya kalau ada dengar suara motor jalan atau ada suara ini karena kita kan street wave ya, jadi ada obrolan jalanan. Apa tuh namanya tuh, pengaruh-pengaruh dari jalan-jalan juga gitu. Jadi gelombang-gelombang jalan itu pasti akan menyusup ke mungkin kadang-kadang teman-teman di sesi yang lain akan mendengarkan orang jualan nasi goreng atau tahu bulat ya. Atau tiba-tiba kita disela orang lain gitu ya. Nah, disela orang lain, disapa gitu kan. Gimana orang di jalan kan ya? Ini orang kita bikinnya di dekat jalan, jadi ya mau gimana lagi gitu ya. Oke. Mungkin kali ini cukup gitu aja kali ya. Jadi inilah episode pertama segmen Street Scene. Yang pertama di episode pertama. Di episode pertama kita dibuka dengan The Punisher gitu. The guy with the skull in his face. The Punisher. Very sangat-sangat direkomendasikan. Untuk orang-orang tertentu. Ya nggak tertentu juga nggak apa-apa gitu. Yes. Kita berusaha menyebarkan ini virus Netflix Marvel ya. Walaupun nggak disponsori loh ya. Nggak disponsori. Tapi kalau namanya kan konsumen yang ingin berbagi kebahagiaan. Tapi kalau Netflix mau nyponsori ya kita nggak nolak. Nggak usah repot-repot. Ini buat hobi doang. Allah, kalau datang beneran we. Ntar dulu. Ntar dulu tapi pengen. Ya ini tadi obrolan kita tentang The Punisher di segmen Street Scene. Ada lagi yang mau disampaikan Bung Putut sebelum kita tutup? Mungkin kita close aja kali. Buat kita siap-siap buat topik berikutnya kali ya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan Street Wave Podcast di segmen Street Scene ini. Sampai jumpa. Selamat beristirahat. Sampai jumpa, ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye. Yo.